قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-i'tida'u fil wudu'. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah bab atau qal al-i'tida'u fil wudu'. Ma makna al-i'tida'? Apa arti dari i'tida'? Ada ya'du, ya. I'tada ya'tadi. Berarti asalnya dari ada ya'du. Maknanya di sini mana ada adalah mujawazatus syai'i ila ghairihi. Melampaui sesuatu menuju selain hal yang dilampaui. Itu mujawazatus syai' ila ghairi dzalika syai'. Ya. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang menyebutkan tentang i'tida' dan adu itu banyak. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya menuju selain batasan Allah, selain syariat Allah. Atau wa may yata'adda hududallah. Atau di surat Al-Ma'arij, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang yang mencari selain dari apa yang dibolehkan tersebut maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Juga dalam masalah makanan, ya. إنما حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير di surat Al-Baqarah. Kan ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang darurat makan bangkai, makan hal yang diharamkan pokoknya. Tapi ghaira baghin wala 'adin. Jadi makannya itu tanpa keinginan betul-betul. Wah, pas banget nih. Ya kan? Baghin gitu. Memang pengen makan gitu loh. Pergi ke hutan supaya bisa makan babi, karena gak ada makanan lain. Nah ini cari alasan. Wala adin. Dan juga bukan karena adin tidak melanggar batas. Untuk mencukupi kebutuhan perut saja. Jadi ketika makan babi darurat, makan selap-lapnya. Sampai penuh, mumpung dibolehin. Enggak gitu, enggak boleh jadinya. Hanya sekadar. Jadi dia malah melakukan apa? I'tida'. Jadi i'tida' itu mujawazatul had. Sebagian ulama mengatakan i'tida' mujawazatul haddi wal qadri wal haqq. Bisa di antara tiga itu. I'tida' itu baik i'tida' dalam doa, i'tida' dalam muamalah, i'tida' dalam wudu, i'tida' dalam salat. Mujawazatul haddi fi mujawazatul haddi wal qadri wal haqq. Jadi kalau misalnya kadarnya berlebihan itu ya tidak. Kayak misalnya ya tidak fi doa gimana?
menyebutkan seluruh merek dari apa yang dia inginkan. Ya Allah, saya pengen mobil dengan spek disebutkan, HP dengan spek sampai RAM disebutkan, ya berapa giga dan masya Allah. Maka ini tidak fi doa mujawazul had, mendikte Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Baik, lanjut, fadhil. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا يعلى حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. Baik, ahsan. Di sini ya ikhwan, jaa A'rabi dengan sanadnya dari jadnya Amr bin Shu'aib. Jaa A'rabiyun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badawi. Ya. Orang A'rabi ini kalau misalnya dikatakan padanya ya Arabi, dia bakal senang banget. Tapi kalau orang Arabi dipanggil ya A'rabi, marah besar dia. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak bedanya A'rabi dengan Arabi? Arabi panasan Alwi. Hah? Kepanasan. Nah itu Masya Allah, ada serangan ini. Ada serangan. Jadi ada A'rabi, ada Arabi. A'rabi itu Badui, Arabinya itu Arab normalnya. Ya. Kalau antum Arab apa? Arab. Enggak. Antum bukan Arab malu. Antum Arab sabar, ini ujian. Bisa. Jadi kalau Arabi itu Baduinya, Arabi itu Arabnya normalnya gitu. Suku kuno, Ustaz. Suku yang mana? Yang A'rabi. Enggak, bukan. Itu Musta'rabah. Enggak, ini enggak kita katakan suku kuno. Jadi dia itu Badui dari kata budu. Ya, makanya dikatakan bodoh. Ya, itu orang Udik. Orang pedalaman gitu loh. Hah? Iya, Arab pedalaman. Tapi pedalamannya malah makin luas karena padang pasir. Kalau kita kan pedalaman makin hutan. Kalau di sana pedalaman itu malah makin padang pasir. Sebaiknya kalau di sana bukan pedalaman, peluaran ya. Itu Arabi. Ya, gitu ya. Arabi. Lawannya adalah Arabi. Sama-sama suku Arab. Cuman yang membedakan dari segi kulitnya biasanya. Dan juga karakternya orang Arabi keras, wataknya keras. Wong desonya mereka gitu loh. Kalau wong desonya kita malah kadang-kadang lebih lunak gitu loh. Yang keras wong kotaknya biasanya. Nah, orang Arabi kalau dibilang ya Arabi, dia senang banget. Ya. Tapi kalau misalnya orang Arabi dibilang ya Arabi, marah dia. Sekarang antum misalnya bilang ada orang, kan kalau misalnya antum umrah insyaallah, antum ketemu dengan orang Saudi, terutama yang paling banyak orang ini IPB, ya, India, Pakistan, Bangladesh. Wajahnya kalau bagi kita orang IPB wajah Arab, tapi mereka enggak, bukan Saudi, bukan Arab gitu, bukan. Tapi wajahnya wajah Arab gitu loh. Mereka orang India, Pakistan, Bangladesh. Ya, bahasanya pun bahasa apa namanya? Bengali atau apa? Bahasa mereka gitu loh. Kalau mau pakai bahasa mereka. Tapi mereka bisa bahasa Arab. Antum menganggap mereka kalau antum baru pertama kali umroh ngeliat face-nya tuh kalau di Indonesia dia artis ini. Padahal dia tuh cuman apa? Cuman porter tukang cukur doang, tapi kelihatannya cakep gitu. Ya, karena Franji bagi kita. Maka Masya Allah, anta min Saudi, anta tanya gitu ke dia, dia senang banget.
Dia pasti gini dong. Gitu dah. Nggak jawab lah, tapi senyum aja karena mau mengingkari kesempatan dibilang orang Saudi, mau ngomong Saudi, bohong ya. Itu. Jadi bakal terangkat derajatnya. Tapi kalau antum ketemu orang Saudi asli, pakai ini apa? Serban Saudi, sholat kemudian Saudi asli. Tapi bilang, anta min Pakistan, marah dia, kurang ajar. Saya tuan rumah di sini, gitu. Marah dia. Saya bilang orang Pakistan, enak aja. Saudi, gitu. Gitu. Seperti itulah keadaannya. Ja'a Arabi, ya, datang kepada Nabi SAW seorang Arabi, yas'aluhu 'anil wudu, bertanya tentang wudu, bagaimana sih caranya wudu? Ya, Masya Allah, bertanya kepada ahli ilm. Fa'arahu Nabi SAW, maka Nabi SAW memperlihatkan kepada beliau, kepada Arabi tersebut, cara wudu salasa, tiga kali, ya, tiga kali. Apa maksudnya 3 kali, ikhwan di sini? Fa'arahul wudu'a thalathan. Di sini thalathan sebagai apa, ikhwan? Sebagai na'at 'alal masdar. Na'at 'alal masdar. Ngerti enggak? Ngertilah harusnya. Sifat untuk masdar yang mahdzuf. Jadi fa'arahu apa? Tadi Al-wudu'a. Farahu wudu'a thalathan. Jadi farahu wudu'a fayatawaddu'a wudu'an thalathan. Gitu, ya. Yaitu 3, tangan 3, wajah 3 dan semisal itu. Tsumma qala, kemudian berkata hakadzal wudu'. Hakadha itu asli maksud dari hakadha itu hadza mithla ma ra'aita. Ini sebagaimana yang kamu lihat. Beginilah wudu yang kamil. Hakadzal wudu. Faman zada 'ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa yang melampaui ini, lebih dari ini wudunya, maka dia telah asaa, berbuat buruk fi mura'ati adab syara', dalam memperhatikan adab-adab syariat, buruk. Wa ta'adda, jawaza, ya, i'tida, wa zalama, menzalimin dirinya dengan mengurangi pahala malah. Jadi justru kalau wudu berlebihan, lebih dari 3 kali, itu malah mengurangi pahala dia, ya, begitu. Jadi ini termasuk hal yang dilarang. Wudu berlebihan termasuk wudu berlebihan lebih dari 3 kali termasuk hal yang dilarang. Muskilannya sekarang hitungan 3 kalinya itu hitungan apa, ikhwan? Hitungan 3 kali itu hitungan apa? Yang lebih sahih adalah hitungan pengambilan air, bukan hitungan gosokan. Paham nggak? Kalau di kaki antum nih, misalnya anak kan suka ini cairan parfum sambil duduk gitu di lantai. Waktu itu parfum tumpah nih. Kan parfum kan minyak ya. Ya, bahkan sebagian ada kandungan alkoholnya. Bukan alkohol enggak najis insyaallah. Nah, terus kedudukan gitu. Ya kan? Nah, akhirnya di bagian yang biasa diwuduin di kaki nih, sebelum mata kaki, kena cairan tanpa sadar. Ya enggak? Ketika Anda wudu, di basuhan pertama Anda merasakan, loh, kok gimana rasanya? Rasanya gimana? Ya, licin-licin gitu. Itu kan bisa nggak sah wudunya, ya kan? Karena seolah-olah kulit terhalang oleh minyak. Jadi air nggak betul-betul kena ke kulit gitu. Maka Anda gosok-gosok berkali-kali, sampai lebih dari 3 kali. Apakah masuk ke dalam ancaman hadis ini? Enggak. Tidak. Makanya yang dimaksud sini adalah bukan masalah cidukannya, isobah atau cidukan airnya. Itu yang lebih tepat. Ya, contoh lagi muka. Ya, Bismillah. Enam kali udah itu. Masuk faman zada ala dzalika faqad ta'adda wa zalama. Enggak.
Nggak masuk. Ya. Tapi kalau misalnya cas, gitu. Ini bukan zada ini, nakoso malah, ya. Yang sini kan nggak kena dia, ini nggak kena, cas, udah gitu, cas kaget sendiri, dia lempar sendiri kaget sendiri, terus cas, tangan terus kayak gini, ya. Udahnya bocah kecil. Paling, ya, kaki kayak gini kayak gocek, iya. Nah. Itu nakoso itu malah nggak sah itu bisa. Wadzalama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya wudu pun diatur. Tapi di antara faedah hadis ini adalah seseorang bertanya tentang hal yang tidak dia ketahui kepada orang yang paham akan agama Allah Taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian faedah kedua bahwasanya ta'lim itu bisa dengan fi'il, bisa dengan qaul. Kadang-kadang qaul lebih ablagh, kadang-kadang fi'il lebih ablagh. Ya enggak? Tergantung dengan kebutuhan dan konteks dan kemampuan. Sekarang kalau misalnya antum diujarkan wudu syarat sahnya begini lah, gitu kan? Itu antum butuh waktu untuk mencerna dan menghafalnya kan? Baik. Langsung aja praktek deh. Butuh waktu cuma semenit doang kan? Nah, itu lebih ablagh apa? Contoh dari fi'il. Maka Rasulullah mencontohkan, apalagi ini orang Badui, orang deso, antum kasih materi paper, gitu. Nggak ini. Tapi kalau langsung dicontohin, kalau gini gitu. Ya. Makanya orang-orang awam di antara kita dikasih kajian kitab pun pening mereka. Lebih suka kajian-kajian yang nyasar ke hal-hal yang sifatnya keseharian. Mereka suka. Tapi kalau misalnya kajian kitab Talkhis Hamawiyah, apa sih mutawatir, apa sih mustarak? Ustaz, ngapain sih Ustaz? Apakah kita perlu hal seperti ini Ustaz? Kita hanya perlu Al-Quran dan Sunnah. Gitu, mereka bilang gitu. Kita nggak perlu hal kayak gini. Kita pengen masuk surga dengan ibadah, amal, soleh dan nggak nyambung kan mereka kan? Begitu. Karena orang awam, orang Badui dan seterusnya, mereka lebih sulit kalau dengan materi, poin-poin dan seterusnya. Antum misalnya khutbah di desa, terus menyebutkan 10 poin keutamaan. Itu orang desa tuh, suwe temen gitu. Baru 5, 6, 10 kapan? Turu kape? Nggak digituin aja turu semua, apalagi kalau pakai poin-poin. Gitu, orang-orang desa gitu. Ya. Kemudian disyaratkannya tatslits dalam wudu, yaitu tatslits mengganjilkan 3 kecuali kepala. Namun khusus mazhab Syafi'i apa? Dianjurkan 3 kali kepala, dan itu nggak harus dengan seluruhnya 3 kali gitu. Dan juga dianjurkan ya beda cidukan, beda pengambilan air. Ya, taib. lanjut Rafi. Wa bihi qala al-amru bi isbaghil wudu. Akhbarana Yahya bin Habib ابن عربي حدثنا حماد حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ب3 أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. Nah, antum bisa cariin makna wala nunzil humra khair, coba tolong. Nah, di sini ya ikhwan, bab al-amru atau al-amru bi isbaghil wudu. Perintah untuk menyempurnakan wudu, tapi menyempurnakan dari seluruh sisi. Bukan menyempurnakan dari segi ijza saja. Jadi menyempurnakan itu dari segi kamal. Ya, Fan. Kamal itu ada 2 ya. Ada kamal li jami'i af'alihi dan ada kamal li ijza'il fi'l.
Ya, jadi kesempurnaan suatu amalan itu ada dua macam. Itu juga termasuk isbagh dua, kamal atau isbagh. Yaitu kamal li jami'i ajza'i al-wudu atau al-fi'il, dan ada kamal li ijza'il fi'il. Paham enggak bedanya, ikhwan? Hah? Kesempurnaan amalan itu ada dua. Kamal li ajza'il fi'il, dan ada kamal li ijza'il fi'il. Kesempurnaan untuk setiap juz'iyat dari fi'il, gitu loh. Sampai sempurna, sampai sunnah-sunnahnya dilakukan, itu. Paham? Ada kamal li ijza'il fi'il, semata-mata cuma ijza' doang, yang penting udah selesai gitu. Itu sempurna juga. Paham gak, ikhwan? Orang wudu, misalnya dia menganggap kumur-kumur sama istinsyak itu tidak wajib sunnah, maka dia langsung basuh muka sekali tok, tangan sekali tok, kepala sekali tok, kaki sekali tok. Mujzi nggak? Ijza. Ijza itu berarti udah cukup sah. Maka dia sempurna wudunya, sempurna dari segi sahnya wudu. Tapi ada orang yang pertama kamal li ajza'il fi'il, untuk setiap ajza. Setiap juz'iyat fi'ilnya sampai sunnah-sunnahnya betul-betul dilakukan. Pertama dia cuci tangan 3 kali. Ya, kemudian istinsyak, istinthar, madmadah 3 kali. Wudu 3 kali, muwajjah 3 kali, tangan 3 kali, kepala sekali sempurna sampai akhir, telinga juga. Sunnah, kemudian apa namanya? Kaki 3 kali. Maka ini kamal li ajza'il wudu, dan ini yang dimaksud dengan isbagh di sini, mubalaghah. Ya. Gimana apa artinya? Di sini artinya dan tidak mengawinkan keledai dengan kuda. Oh iya, sahih. Supaya menjadi bighal, ya, supaya itu bakal menjadikan faras atau khoil itu menjadi sedikit populasinya. Baik, kita lanjut. Benar itu. Dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, qala kunna julusan ila Abdullah bin Abbas. Kami pernah duduk bareng Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau berkata, wallahi ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in duna an-nasi illa thalathati asya'. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan kepada kami di sini siapa? Ahlul Bait. Dengan sesuatu pun tanpa orang lain, melainkan hanya 3 hal. Maksudnya paham enggak di sini, ikhwan? Abdullah bin Abbas keluarga Nabi SAW, ya kan? Sepupunya Nabi, anaknya Abbas, anaknya pamannya Nabi SAW. Maka beliau termasuk Ahlul Bait. Nah, beliau menceritakan kami dikhususkan maksudnya ada beberapa perkara yang Rasulullah SAW khususkan ke kami yang tidak untuk orang-orang selain Ahlul Bait. Gimana? Paham di sini? Yang pertama, fa innahu amarna. Yang pertama, an-nusbighal wudu. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengisbagh al-wudu. Oke, paham. Isbagh wudu, menyempurnakan wudu itu syariat untuk semua muslim apa cuma Ahlul Bait? Nah, ini yang permasalahan, ikhwan. Perhatikan. Paham enggak sih maksud ana? Isbagh di sini artinya apa? Sampai sempurna syarat, rukun dan sunnahnya. Ya. Tapi kita diperintahkan nggak untuk itu? Iya. Lah, kata beliau kan dunan nas, orang lain nggak diperintahkan, kami doang. Apa di sini? Paham nggak di sini? Apa yang menjadi pembeda antara Ahlul Bait dengan kita orang biasa, muslim biasa dalam masalah isbagh wudu? Ayo, sok, silakan jawab. Ada yang paham nggak di sini? Bedanya apa antara beliau-beliau dengan kita dalam masalah isbaghul wudu? Padahal kita juga disyariatkan untuknya. Ya Rafi, jawab. Belum tahu, Ustaz. Pak Iwan? Pak Ujafar?
Bedanya di sini amarona. Hah? Iya, perintah. Apa konsekuensinya? Amaro itu mutawati atau mustarak. Mutawati artinya perintah doang kan? Yang membedakan konsekuensinya apa? Kewajiban bukan? Kewajiban. Jadi Rasulullah memerintahkan kami dengan perintah wajib, kan amar mutlak wajib. Untuk menyempurnakan wudu sampai sunnah-sunnahnya. Itu khusus untuk siapa? Ahlul bait. Berarti habaib sekarang wudunya harus benar. Harus sempurna 3 kali ya. Diperintahkan dan kita boleh nggak melakukan itu? Dianjurkan, boleh. Bedanya kita melakukan itu karena kita menjalankan sunnah. Kalau beliau-beliau ini karena menjalankan kewajiban. Ini habaib perlu tahu nih. Iya, habaib perlu tahu. Ya. Karena kemarin beli parfum sama seorang habib muda, Al-Habsyi, masya Allah. Ya. Taunya bawaannya kurang. Ya. Harusnya dia tahu itu. Kalau dia harus menyempurnakan wudunya. Ya gitu ya. Wala na'kula sadaqah. Kita tidak memakan sedekah. Ulama berselisih pendapat. Sedekah apa yang maksud? Apakah sedekah wajibah yaitu zakat, atau cuma itu doang yang nggak dibolehin, atau semua sedekah dari sedekah sunnah termasuk? Artinya antum yang mana? Sedekah wajibah saja nggak boleh, berarti para habaib tidak boleh memakan harta zakat walaupun mereka miskin. Paham di sini ya? Itu. Atau pemahaman kedua bahwasanya ini umum untuk seluruh zakat, karena wala na'kula sadaqata al di sini al istighraq untuk semua. Kalau seorang habib misalnya beliau ngisi pengajian nggak boleh nerima ya. Makanya antum kalau misalnya mau datangin ustadz yang free ongkir, undang habaib. Karena wala na'kula sedekah, kami tidak menerima sedekah. Kenyataannya enggak. Harus. Gua bakal datang lagi gua kemari. Makanya ada pernah bilang juga kayak di Torik ya, kalau antum mau kaya jadilah ustaz, kalau antum mau miskin jadilah ustaz. Ya gitu. Pokoknya ustaz itu imma dia kaya masya Allah, imma dia luar biasa miskinnya atau kebutuhannya belum terpenuhi. Tinggal mau yang kayak gimana modelnya. Kalau anda kira-kira apa? Ya, alhamdulillah dagang, jadinya nggak murni. Tapi kalau antum mau kaya jadi ustaz beneran. Ustadz terus nyeleneh dikit ya, populer insyaallah. Khalif tu'raf. Ya, kan kaidahnya khalif tu'raf. Jadilah orang yang menyimpang, kamu akan dikenal. Iya. Sahih. Begitu. Insyaallah terkenal antum. Cepat masjid banyak fansnya insyaallah. Baliho siap. Ya. Insyaallah diturunkan nanti pada waktunya. Masuk sel nanti. Hah? Masuk sel nanti. Masuk sel, jangan dibahas itu. Ya. Taib. Kemudian wala nunzil humura 'alal khail. Kenapa para ya ahlul bait doang sih yang kita nggak apa-apa ini. Tidak boleh mereka itu mengkawinkan humur jamak dari himar. Himar yang dimaksud adalah himar ahliyah ya. Himar ada 2 macam. Himar ahliyah dan himar wahsyiyah. Himar ahliyah itu di kita keledai. Himar wahsyiyah di kita adalah zebra. Himar wahsyiyah itu zebra. Ya kita menyebutnya kuda, tapi mereka menyebutnya himar juga. Ya. Nah himar ahliyah ini yang haram dimakan, tapi boleh digunakan. Nah himar ini jangan dikawinkan dengan khail, faros, kuda, hison. Jangan.
Kalau dikawinkan, jadinya namanya bighal. Bighal. Ya, bukan begal, bighal. Itu percampuran persilangan antara kuda dengan keledai. Jadilah bighal. Nah, bighal itu haram. Ya. Karena kalau misalnya kuda dikawinin sampai sama bighal, populasi murni kuda berkurang. Padahal kuda ini lebih dimanfaatkan dibandingkan dengan keledai atau bighal. Iya. Kuda kan bisa dimanfaatkan dari segi jasanya, kecepatan larinya. Ya kalau dikawin sama bighal, ya larinya nggak kayak dulu lagi. Ya enggak? Setengah keledai, setengah kuda. Ya. Kalau kuda kan gagah, kalau udah gitu kan kuda gagah gitu kan. Ketemu jadi bighal, jadi gimana? Jadi jelek suaranya kan, suara keledai itu jelek banget. Antum aja kalah jeleknya suara itu bighal. Pernah dengar suara bighal enggak? Suara himar. Enggak. Dalam Al-Qur'an disebutkan sejelek-jelek suara hamir, sautul hamir. Nah begitu ya. Jadi jangan sampai populasi khail menurun atau berkurang gara-gara hal ini. Gitu, wallahu a'lam. Lanjut, fadhal. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Abi Yahya an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu. Ya, ini jelas asbagul wudu, isbaghul wudu sudah kita bahas tentang isbagh tadi insyaallah. Lanjut, fadhal. Babul fadli fi dzalik. Akhbarana Qutaibah an Malik an al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. طيب أحسنت. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat." Apa saja yang membuat Allah Ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Masya Allah. Ada 3 hal. Pertama, isbaghul wudu' al-makarih. Kedua, kathratul khuta lil masajid. Dan ketiga, intidharus salati ba'da salah. Pertama, isbaghul wudu'. Isbaghul wudu' al-makarih. Apa maksud dari makarih? Makarih ma yakrahuhul insanu wa yashukku alaih. Yang tidak disukai oleh manusia pada umumnya dan memberatkan manusia. Itu. Yang dimaksud dengan al-wudu' al-makarih di sini, isbaghul wudu' al-makarih, menyempurnakan wudu dengan sesempurnanya. Sampai 3 itu semuanya sunnahnya dilakukan di al-makarih, di waktu al-makarih. Di waktu al-burd asy-syadid, di waktu dingin yang sangat. Nah, itu maksudnya, ya. Maksudnya seperti itu. Tapi dinginnya tersebut bukan antum yang mengkontekskannya. Memang dingin. Kalau antum sengaja kayak gitu, ya antum menyiksa diri. Misal, nggak ada apa-apa, zuhur ini nggak ada apa-apa. Antum wudu dengan air es sengaja. Biar dingin, biar dapat hadis ini. Ya antum nyari sendiri, kena adanya. Iya. Enggak kayak gitu. Jadi emang udah keadaan yang Allah ciptakan seperti itu. Begitu ya. Lah, pertanyaannya sekarang, bukankah wudu biasa itu juga akan menghapus dosa? Betul. Tapi di sini ada takkid yang berlebih tentunya ketika disebutkan. Ya maka insya Allah lebih bagus lagi ketika isbaghul wudu 'alal makarih. Ya, termasuk kalau kita di gunung. Antum naik gunung atau ke puncak atau ke Lembang atau ke tempat-tempat yang dingin, masya Allah. Naik gunung lah. Kan tetap syariat salat itu berlaku untuk antum. Baik untuk antum menjamak salat fadhal. Salat di waktunya penting. Nah kemudian antum tetap wudu walaupun dengan air sedikit dan antum tetap mengisbagh 3-3. Misalnya di gunung tersebut di pos berapa ada kucuran air, ya di selang atau apa, antum tetap itu dinginnya kan masya Allah itu, ya gemeter-gemeter gitu, ya. Tapi antum isbagh. Kalau antum merasa masih kuat, fadhal. Tapi antum merasa bakal
kuat dan insya Allah mati, jangan, nggak boleh isbag. Bahkan kalau bisa tayamum. Nah, kemudian alal makarih. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid. Banyaknya khuta, langkah-langkah menuju masjid. Nah, sekarang Anda dapat faedah ikhwan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kadang kita ke masjid naik motor. Atau bahkan naik mobil. Sementara di sini kathratul khuta. Khuta kan berarti khutwah, langkah. Berarti per langkah itu dapat 1 derajat, dapat penghapusan dosa 1. Insya Allah begitu ya Allah, mudah-mudahan. Apakah perlu kita hitung khutwah kita? Masa untuk urusan pahala antum perhitungan padahal belum tentu diterima juga amalnya kan. Perhitungan ini udah berapa ya, tapi itu 1, nggak perlu. Kedua, bagaimana dengan orang yang ke masjid dengan motor? Apakah akan dihitung dari speedometernya? Nggak mungkin kan? Apakah dihitung dari putaran bannya? Nggak mungkin. Apakah tetesan bensinnya? Nggak mungkin juga. Ya, maka dihitung dari apa? Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, yang dihitung adalah seberapa jalan dia, pokoknya antara dari rumahnya ke motornya dan dari motornya ke masjid. Sedikit Ya? sedikit. Sedikit. Kenapa? Karena masyaqqahnya sedikit. Ya enggak? Coba antum lihat di sini kan rata-rata karena masyaqqah, ikhwan. Iya, karena masyaqqah. Isbaghul wudu fil makarih, alil makarih, masyaqqah bukan? Masyaqqah. Lakathratul khuta al masjid kan masyaqqah, ilatnya kan masyaqqah. Maka ala qadril masyaqqah, al ajru ala qadril masyaqqah, itu kaidahnya. Ganjaran ala qadril masyaqqah, sesuai dengan kadar masyaqqah. Ya, Anda masih ingat paman Anda waktu ada salat Anda di pesantren, kan liburan. Mau balik ke pesantren. Biasa paman-paman Anda ngasih duit tuh. Itu hal paling enak di zaman dulu ya. Lebaran, pas mau balik ke pesantren, dikasih duit. Rata-rata ngasih lumayan gede. Ada paman Anda rahimahullah sudah wafat. Beliau dimakamkan di Pondok Ranggon. Kemudian beliau ngasih uang ya dengan kuantitas yang paling sedikit dibandingkan dengan paman-paman lainnya. Anaknya dikit banget, beda sama paman lainnya. Kata Abiana, justru mungkin itu pahalanya paling banyak. Loh kenapa? Karena yang paling sedikit ini justru paman anak itu paling kere ketika itu. Tapi karena udah paling kere, ngasih itu kan masyaqqahnya bisa lebih dibandingkan dengan sebagaimana kata Nabi SAW juga dalam hadis, sabaqat dirhamu alfa mi'ati darahim. 1 dirham telah melampaui pahala 100.000 dirham. Para sahabat kaget, kok bisa ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah SAW, karena ada seseorang yang beliau luar biasa hartanya banyak, dan kemudian ngasih uang 100.000 dirham itu ngambil di gudang uangnya gampang bagi dia, nggak ada rasa. Tapi ada seseorang, dia cuma punya 2 dirham, kemudian dia sedekah 1 dirham, tinggal 1 dirham duitnya, karena masyaqqahnya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada 100.000 dirham. Bisa begitu ya kawan ya. Kemudian khutbah fil masajid, orang tua yang ke masjid tergopoh-gopoh itu bisa juga ajarnya lebih banyak daripada udah anak muda pakai skuter lagi gelaga gitu kan. Gimana sih kalau pakai yang skuter gitu kan 1 kaki kadang-kadang diinin ke jalan gitu seng gitu. Itu terhitung nggak? Wallahu a'lam, mana nggak tahu kalau itu terhitung apa enggak. Skuter kan ada skuter otomatis jadi tetap ini. Kalau di Masjidil Haram itu kadang-kadang orang-orang Saudi tentara-tentara Saudinya tuh pakai yang cuma tinggal diri doang tuh. Apa sih namanya itu? Yang jalan itu pakai roda. Iya jalan nyantai banget. Kira-kira kalau kita selengkat yang jatuh siapa? Hah? Apa? Kayak kita yang lindas ya. Mana kurus lagi nih kan. Nah,
Kemudian yang ketiga yang mengangkat derajat dan menghapuskan dosa, intidharus sholati ba'da shalah. Ya, intidharus shalah di sini baik menunggu waktu salat atau menunggu jemaah salat. Penting menunggu waktu salat setelah menunaikan salat itu maknanya. Ya, tapi di sini wallahu alam untuk fardu ya, soal fardu. Pertanyaannya, apakah keutamaan ini hanya untuk mereka yang di masjid atau untuk umum? Maka yang sahih insyaallah adalah dengan segala cara, baik dia salat berjemaah atau munfarid. Ya, yang berjemaah misalnya zuhur kangen sama asar kan, maka dia menunggu. Dia habis zuhur tetap di masjid. Diam di masjid sambil baca Quran atau sasarean atau bahkan tidur beneran atau sudah memang bawa kasur sekalian. Ya, nunggu waktu asar. Maka tiba waktu asar, dapat keutamaan ini insyaallah. Lah bagaimana kalau misalnya kita nggak mungkin kayak gitu? Kalaupun mungkin kita nggak kayak gitu kan? Ya, mungkin nggak antum menunggu waktu antar sholat? Mungkin, tapi kan males kan? Males. Bahkan maghrib sama isya aja antum pulang gitu kan ya? Nah, bisa nggak dapat keutamaan ini? Bisa. Karena bisa jadi dia bi'an yajlisa fil masajid au an yaq'uda fi baitihi yantazir. Dia duduk di rumahnya menunggu waktu sholat, bisa masuk insyaallah. Cuman kan keutamaannya di masjid lebih afdal lagi pastinya. Di hadis ini kan disebutkan intizarus sholati ba'da shalah, itu kan mutlak ya. Apapun macamnya, yang penting intizar bentuknya. Dan intizar itu sebenarnya amalan hati atau amalan hati. Makanya kata sebagian mereka, lebih baik apa daripada menunggu gitu apa? Apa kata mereka itu? Menunggu adalah hal yang paling membosankan, kan hati itu. Jadi sebenarnya intizar itu adalah amalan hati, ikhwan. Bukan semata-mata amalan anggota tubuh. Intizar amalan hati. Maka ketika itu amalan hati, sebenarnya kembali nanti ibrahnya di hati dia. Kalau dia nunggunya di rumah, bisa. Tapi dia nunggu waktu sholat kapan pengen sholat, nah itu juga dapat ini insyaallah. Kalau antum ada kerjaan misalnya, ba'da maghrib harus kerja ngedit video. Habis maghrib balik ke rumah, kemudian ngedit video. Tapi pengen sholat isya gitu. Nungguin isya, sambil nunggu isya lah ngedit video. Maka ini termasuk intizarus shalah ba'da shalah. Jadi intizarus shalah ba'da shalah kan mungkin selama ini mungkin kita mengenalnya harus di masjid. Iya, itu afdol jelas karena di rumah Allah. Tapi bisa juga hal ini teramalkan di rumah, bahkan di jalanan, karena intizar itu adalah amalan hati. Berarti ya memang bisa di mana saja insyaallah selama memang hati antum betul-betul menunggu waktu sholat. Makanya prinsip yang paling bagus itu adalah kita ini hidup sebenarnya menunggu sholat, menunggu waktu sholat sampai kita disolatin. Adapun pekerjaan itu hanyalah selingan dunia sebenarnya. Coba kalau dibalik ikhwan. Pekerjaan itu adalah tujuan kita. Salat itu adalah istirahat doang. Kira-kira gimana? Itu kebanyakan orang sekarang. Akhirnya kacau akhirnya ini mereka kan. Urusan mereka kacau. Ya begitu, wallahu alam. Jadi intizarus sholati ba'da shalah bisa dilakukan di masjid lebih afdal, di rumah tafadhal. Di masjid ya silakan, kalau ya di jalanan kalau memang antum ada pekerjaan atau perjalanan fadhal. Ya begitu. Jadi yang ibrahnya adalah di ta'alluqul qalb 'ala masajid atau 'ala shalah. Itu wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.